Juventus kehilangan dua pemain karena cedera sebelum pertandingan melawan Leipzig. Juventus telah menamai skuad mereka untuk pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig, dan Bianconeri akan bermain tanpa dua pemain. Para pria berseragam hitam putih sedang dalam performa fantastis musim ini dan tidak terkalahkan di semua kompetisi. Thiago Motta punya favorit, tetapi ia juga telah merotasi skuadnya secara signifikan sejauh ini, dan mantan gelandang itu akan berusaha memastikan bahwa timnya tidak kalah di Jerman. Ia memiliki skuad yang sepenuhnya fit, selain dua pemain menjelang pertandingan. Sebuah laporan dari Football Italia mengindikasikan bahwa Juve telah meninggalkan Timothy Weah karena cedera. Weah bergabung dengan Vasilije Azic di Turin, yang juga mengalami masalah fisik. Meskipun absen, Bianconeri masih memiliki tim yang kuat untuk diturunkan di Jerman. Leipzig adalah salah satu klub papan atas di Jerman dan secara konsisten berkompetisi di Liga Champions selama beberapa musim terakhir. Absennya Weah dan Azic tidak cukup besar untuk dijadikan alasan jika kami gagal tampil baik di Jerman. Setelah melewati ujian Napoli di Serie A, pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk dimainkan dan kami akan menang jika kami menghormati lawan kami dan bermain sebaik mungkin. Raksasa Liga Primer Inggris dikaitkan dengan kepindahan Max Allegri. Max Allegri kemungkinan kembali melatih dalam beberapa minggu mendatang, karena sejumlah laporan mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke bangku pelatih Manchester United. Allegri tidak pernah melatih di luar Italia, dan ia terkenal menolak kesempatan melatih Real Madrid demi kembali ke Juventus pada tahun 2021. Namun, masa jabatan keduanya di Juve jauh dari kata sukses, dan dia mungkin sekarang menyesal tidak mengambil kesempatan melatih di Madrid. Pelatih asal Italia itu dipecat oleh Bianconeri menjelang akhir musim lalu dan masih belum terikat, meskipun hal itu mungkin akan segera berubah. Menurut Calcio Mercato, Allegri masuk dalam daftar pendek Manchester United sebagai pengganti potensial Erik ten Hag. Meskipun mendapat dukungan dengan kontrak baru musim panas ini, tim asuhan Ten Hag masih kesulitan untuk bangkit dari performa buruk yang mendera mereka musim lalu, yang membuat pelatih asal Belanda itu berisiko dipecat. Jika Ten Hag dipecat, Allegri adalah salah satu kandidat utama untuk menggantikannya. Meskipun masa jabatan keduanya di Juventus mengecewakan, masa jabatan pertamanya sangat sukses, yang menunjukkan bahwa ia masih dapat memberikan dampak positif di Manchester United. Masa jabatan kedua Allegri di Stadion Allianz tidak akan dikenang dengan baik, tetapi ia melakukannya dengan baik saat pertama kali menjadi manajer kami dan dapat menghidupkan kembali kariernya di luar Italia. Pakar memuji Juventus atas formasi kunci di bawah Motta. Thiago Motta tidak diragukan lagi adalah manajer yang bertipe menyerang, dan tim Juventusnya telah memainkan sepak bola yang mengesankan musim ini. Ketika penggemar mengetahui ia akan mengambil alih dan membuat tim lebih menarik untuk ditonton, sebagian khawatir hal itu akan mengorbankan kekokohan pertahanan mereka. Akan tetapi, Juve sebenarnya terlihat lebih solid di lini belakang dibandingkan saat mereka di bawah asuhan Max Allegri, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih defensif. Bianconeri belum kebobolan satu gol pun di Serie A dan hanya kebobolan satu gol di semua kompetisi musim ini. Juve bertekad untuk mempertahankan performa ini, dan bentuk pertahanan mereka telah mendapatkan pujian dari pakar Andrea Piervincenzi. Dia telah mengikuti mereka musim ini dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web. Iya, Motta punya ide-ide hebat, tetapi saat ini kekuatannya yang sebenarnya adalah perhatiannya terhadap pertahanan. Mereka pandai menutup ruang tanpa bola, ia tidak melompat tinggi, ia memanfaatkan kualitas fisik Gatti, Bremer, Danilo, mereka memenangi duel. Dengan bola, kita tidak akan bisa melihat Juve seperti Bolognanya. Dengan tim-tim yang menunggu Anda tidak melihat permainan Motta, dan ia harus menemukan solusi. Sekarang apa yang terjadi? Tim-tim Eropa, dalam kegembiraan mereka, tidak melakukan taktik, jadi ia akan menemukan lebih banyak ruang. Kami telah mempertahankan bentuk pertahanan yang bagus yang mengesankan bagi sebuah tim yang diyakini banyak orang tidak dapat bertahan sekarang karena mereka adalah tim yang menyerang. Juventus tertarik pada pemenang Euro 2024 tetapi mereka harus menjualnya untuk membelinya. Juventus sedang memantau Nico Williams, dan Cristiano Giuntoli ingin menambahkan pemain internasional Spanyol itu ke dalam skuad mereka di Stadion Allianz. Sungguh mengejutkan bahwa tidak ada klub yang mampu meyakinkannya untuk bergabung pada bursa transfer lalu, sementara Arsenal dan Barcelona sama-sama bekerja keras untuk membujuknya.
Ia tetap berada di Athletic Bilbao dan tampak gembira serta bangga bisa terus mewakili klub kota kelahirannya. Itu tidak akan menghentikan klub-klub lain untuk menunjukkan minat terhadap tanda tangannya, dan sebuah laporan dari Calciomercato mengklaim bahwa Juve masih tertarik. Laporan itu menyatakan bahwa Giuntoli yakin Williams dapat mengangkat Nyonya tua ke tingkat baru dan sedang mempertimbangkan untuk menjadikannya anggota skuad Juventus musim depan. Akan tetapi, pemenang Euro 2024 itu akan mendapatkan bayaran yang besar dan juga mengharapkan gaji yang besar sebelum meninggalkan Bilbao. Juventus telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini dan telah menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan apapun untuk mendukung manajer mereka. Meski demikian, laporan itu mengisyaratkan mereka perlu menjual saham dengan pendapatan tinggi untuk menyelesaikan perpindahan tersebut. Williams menunjukkan bahwa ia adalah talenta hebat dengan penampilannya di Euro 2024, tetapi kemungkinan harganya terlalu mahal bagi kami untuk mengontraknya. Vlahovic tolak ide Juventus untuk perpanjang kontraknya. Kontrak Dusan Vlahovic berakhir pada akhir musim depan, dan ia akan mendapatkan sekitar 12 juta euro bersih di tahun terakhir kontraknya. Untuk musim ini, sang penyerang dilaporkan akan mendapatkan sekitar 10 juta euro per musim di klub, yang berada di luar parameter keuangan terbaru yang ditetapkan oleh Juventus. Bianconeri mengurangi tagihan gaji mereka dan ingin menawarkan gaji yang wajar kepada para pemain mereka. Mereka perlu merundingkan ulang kontrak Vlahovic, dan Cristiano Giuntoli yakin mereka dapat menyelesaikannya. Juventus ingin dia menyebarkan penghasilannya melalui kontrak baru hingga 2029, dengan gaji sekitar 8 juta euro per musim. Meski gaji tersebut mungkin adil jika dibandingkan dengan gaji yang diterima pemain berpenghasilan tertinggi di beberapa klub Serie A, Calciomercato melaporkan bahwa Vlahovic tidak terbuka terhadap pengurangan gaji yang begitu signifikan. Laporan itu mengklaim ia akan menolak tawaran 8 juta euro bersih per musim, menegaskan bahwa upah terendah yang bersedia diterimanya adalah 10 juta euro per musim. Kami tidak memiliki keuntungan dalam kesepakatan ini, dan kami mungkin terpaksa menerima apa yang diinginkan Vlahovic atau menjual pemain Serbia itu musim panas mendatang. Dia tidak terlalu produktif, tetapi klub akan memanfaatkan kesempatan untuk merekrutnya jika dia tersedia. Juventus bersiap untuk mengakhiri kontrak Pogba. Juventus telah membayar Paul Pogba upah minimum sejak ia diskors menyusul kegagalan tes narkoba. Larangan tersebut diperkirakan akan berlaku lebih lama dari kontraknya dengan klub, tetapi Juventus belum memutuskan hubungan mereka dengan pemain Prancis tersebut, karena ia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Pogba tetap yakin bahwa bandingnya akan dikabulkan, yang dapat memungkinkannya kembali ke lapangan sebagai pemain profesional. Namun, Thiago Motta belum memasukkan Pogba dalam rencananya, jadi jika larangan itu dibatalkan, Juventus akan menghadapi situasi yang menantang terkait masa depannya di klub tersebut. Menurut laporan dari Tuttomercato Web, Juventus cenderung mengakhiri kontrak Pogba meskipun bandingnya masih berlangsung. Peluang keberhasilan bandingnya dianggap tipis, dan klub sedang menunggu putusan akhir. Jika larangan itu ditegakkan, Juventus siap memulai proses mengakhiri perjanjian mereka dengan Pogba. Meski penampilan perdana Pogba di Juventus sangat sukses dan klub sangat menghormatinya, Bianconeri kemungkinan tidak akan mempertahankannya jika skorsingnya dipastikan, dan mereka siap berpisah. Kami tidak mengakhiri kontrak Pogba karena rasa hormat kami kepadanya, tetapi kami perlu mempertimbangkannya segera dan melupakan sang gelandang. Dusan Vlahovic menegaskan gaya sepak bola Motta lebih cocok untuknya. Dusan Vlahovic telah merenungkan pengalamannya bermain di bawah asuhan Max Allegri dan Thiago Motta, dan menyatakan keyakinannya bahwa gaya sepak bola Motta lebih cocok untuknya. Sebagai penyerang utama di Juventus, Vlahovic terus menerima dukungan dari manajer barunya, yang memilih untuk tidak meminta penyerang baru selama musim panas, karena yakin bahwa Vlahovic dapat memimpin lini depan secara efektif. Pemain depan asal Serbia itu merasa dirinya selaras dengan visi yang ingin diimplementasikan Motta di Stadion Allianz. Akan tetapi, Vlahovic menghadapi sejumlah tantangan musim ini saat Juventus berupaya untuk meraih lebih banyak kemenangan, dengan minimnya gol menjadi perhatian utama. Akibatnya, para penggemar pun dengan cepat meminta lebih dari penyerang Serbia itu.
Berbicara tentang waktunya bekerja dengan Mota, Vlahovic berkata, seperti dikutip oleh Calcio Mercato. Saya cocok dengan Thiago Motta dan mampu mengekspresikan diri dengan baik, karena gaya sepak bola ini lebih cocok untuk saya. Bagaimanapun, saya selalu menyerahkan diri kepada pelatih Allegri dan dengan senang hati melakukan semua yang dimintanya. Sejak awal, Thiago Motta telah meminta saya untuk disiplin, melakukan hal-hal yang mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Ini berarti selalu tidur pada waktu yang sama, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang tepat. Vlahovic harus berbicara di lapangan karena disitulah pentingnya, dan kami butuh lebih banyak gol darinya. Dia harus membuktikan bahwa gaya sepak bola Motta cocok untuknya dengan mencetak lebih banyak gol untuk kami saat dia bermain. Koopmeiners ungkap keputusan Motta yang membuat Juventus bermain lebih baik di babak kedua. Teun Koopmeiners buka-bukaan soal perubahan taktik Thiago Motta yang membantu Juventus mengamankan kemenangan melawan Genoa dalam pertandingan kemarin. Babak pertama pertandingan berlangsung ketat, karena tim berbaju hitam putih kesulitan untuk membongkar pertahanan Genoa. Juve nampaknya akan kembali meraih hasil imbang tanpa gol karena Genoa juga tidak menciptakan peluang berarti. Namun, pada babak kedua, Motta mengubah pola serangan timnya dan Juve berhasil mencetak 3 gol. Itu adalah babak kedua yang mengesankan bagi sebagian besar pemain, dan Koopmeiners juga menikmatinya. Setelah pertandingan, pelatih asal Belanda itu ditanya tentang perubahan apa yang dilakukan Juve untuk mengamankan hasil tersebut, dan dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve. Di babak pertama kami menguasai permainan tetapi tidak punya peluang. Pelatih mengubah sesuatu di babak kedua dengan memainkan formasi segitiga di depan dan itu berjalan lebih baik. Saat kami menekan, kami mendapat penalti dan kemudian semuanya menjadi lebih mudah. Motta menunjukkan bahwa ia mampu membaca permainan dengan baik dan menemukan solusi ketika timnya buntu. Ini merupakan salah satu alasan kami mengangkatnya sebagai manajer dan kami berharap tim akan terus meningkat seiring berjalannya musim. Motta mengakui dia memiliki grup yang kuat setelah Juventus mengubah gayanya. Thiago Motta memuji tim Juventusnya, menyebut mereka sebagai kelompok yang kuat setelah mereka mengamankan kemenangan 3-0 melawan Genoa malam ini. Juve telah dikritik karena kurangnya gol dan kemenangan mereka dalam 3 pertandingan liga sebelumnya, dengan beberapa penggemar mulai mengklaim hanya ada sedikit perbedaan antara tim ini dan tim asuhan Max Allegri. Namun, mereka perlu membuktikan bahwa mereka berbeda dari tim musim lalu, dan Bianconeri bekerja lebih keras dalam pertandingan ini. Mereka berjuang di babak pertama, tetapi di babak kedua, mereka tak terbendung setelah membuka skor. Saat permainan berlangsung, Juventus mendominasi, membiarkan kualitas unggul mereka bersinar di lapangan. Motta gembira bisa kembali menang di Liga, dan sang pelatih berkata setelah pertandingan, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Yildiz, yang bermain di tengah dan membebaskan para pemain sayap, mendapati dirinya dalam posisi bermain yang lebih baik, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang mengubah permainan di babak kedua. Babak kedua lebih baik, itu jelas, tetapi setelah unggul, dengan para pemain kuat yang kami miliki, lawan menjadi kesulitan. Kami terus bermain dengan baik, menciptakan peluang. Semua orang bermain dengan baik, baik yang bermain sejak menit pertama maupun yang masuk sebagai pemain pengganti. Saya memiliki sekelompok pemain kuat yang bersama-sama dapat menjadi lebih kuat. Kami bermain bagus di babak kedua, dan penampilan kami menunjukkan bahwa kami memiliki pemain yang mampu memenangi pertandingan dan tampil baik musim ini. Pertunjukan Dusan Vlahovic membawa Juventus kembali ke jalur kemenangan. Juve memperoleh kemenangan 3-0 melawan Genoa malam ini saat mereka kembali ke jalur kemenangan di Serie A. Permainan dimulai dengan lambat, tidak ada serangan yang mengesankan selama 20 menit pertama. Para penggemar Juve mungkin bosan menonton tim mereka pada tahap awal di stadion kosong, tetapi Dusan Vlahovic kemudian nyaris mencetak gol dari tendangan bebas, menyuntikkan kehidupan ke dalam permainan. Akan tetapi, tak banyak yang terjadi sebelum jeda turun minum, dan Juve tampaknya akan kembali mengalami hasil imbang yang membosankan di Serie A. Thiago Motta tahu timnya tidak boleh mengalami kebuntuan lagi, dan para pemainnya bereaksi segera setelah jeda. Vlahovic mengonversi penalti yang luar biasa untuk membuka skor bagi Nyonya Tua, yang menghidupkan semangat mereka. Pemain Serbia itu segera menambah gol kedua, berkat umpan memukau dari Teun Koopmeiners.
Juve kini mengendalikan permainan dan bisa saja mencetak gol ketiga jika mistar gawang tidak menghalangi Koop Mainers. Vlahovic juga kehilangan kesempatan untuk melengkapi hat-tricknya, tetapi Juve tetap dominan, dan jelas Genoa tidak punya jawaban untuk nyonya tua hari ini. Tepat setelah Mattia Perin melakukan penyelamatan hebat untuk menjaga clean sheet Juve, Francisco Coneição memastikan kemenangan dengan gol ketiga Juve. Ini adalah penampilan yang patut dibanggakan dan para penggemar mereka akan senang. Juventus mendapat dorongan dari Francisco Coneição, tetapi ada cedera baru. Juventus telah menerima dorongan dan kemunduran dalam hal cedera menjelang pertandingan berikutnya. Bianconeri sebagian besar menikmati skuad yang bugar musim ini, tetapi seiring berjalannya kompetisi, mereka kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera. Salah satu pemain yang sangat mereka nantikan adalah Francisco Coneição, yang telah absen sejak jeda internasional terakhir. Penyerang itu kini telah kembali, dan banyak penggemar yakin ia bisa membantu memecahkan masalah mencetak gol Juve. Bintang Portugal itu akan bersemangat untuk tampil dalam pertandingan Juventus berikutnya, tetapi Football Italia melaporkan bahwa timnya telah mengalami cedera lagi. Menurut laporan, Timothy Weah mengalami cedera baru dan tidak akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan. Pemain internasional Amerika itu cedera pada pertandingan pertama musim ini dan baru saja kembali beraksi, tetapi kini ia absen lagi, dan Bianconeri akan bermain tanpanya selama beberapa minggu. Kehilangan Weah merupakan pukulan, tetapi kembalinya Coneição merupakan hal positif yang besar dan ia menunjukkan saat tampil melawan AS Roma bahwa ia bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan kami, terutama saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan. Pinsoglio gembira bisa memperpanjang kontraknya dengan Juventus hingga 2026. Carlo Pinsoglio telah menandatangani kontrak baru dengan Juventus, memperpanjang masa tinggalnya di klub tersebut hingga 2026. Meskipun penjaga gawang tersebut jarang tampil untuk Juve sejak kembali dari masa peminjaman pada tahun 2017, ia secara konsisten menjadi penjaga gawang pilihan ketiga mereka. Di usianya yang ke-34, Pinsoglio tetap menjadi sosok penting di ruang ganti, dicintai oleh para pemain dan staf di Juventus. Ia telah bekerja di bawah beberapa manajer di Stadion Allianz, dan manajer saat ini Thiago Motta telah setuju untuk mempertahankannya sebagai bagian dari skuad penjaga gawang. Meskipun Juve mungkin perlu memanggilnya musim ini, kemungkinan besar itu dalam keadaan darurat, mengingat posisinya sebagai penjaga gawang pilihan ketiga. Meskipun demikian, Bianconeri telah mengamankan masa depannya, dengan Pinsoglio menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2026. Setelah menandatangani kesepakatan baru, ia mengirim pesan kepada para penggemar dalam sebuah video yang diunggah di akun X Club. Para penggemar Juventus, saya sangat senang bisa menandatangani kontrak 1 tahun lagi dengan keluarga yang luar biasa ini, Forza Juventus. Juve FC mengatakan, Pinsoglio adalah karakter yang menyenangkan meskipun kami tidak sering melihatnya di lapangan dan sangat menyenangkan baginya untuk tetap berada di grup kami. Penguasa di daerahnya, mantan kiper Juventus memuji Di Gregorio. Mantan kiper Juventus Michelangelo Rampula yakin Thiago Motta membuat pilihan yang tepat dengan menaruh kepercayaannya pada Michele Di Gregorio sebagai kiper baru klub. Juventus mengontrak Di Gregorio dari Monza pada jendela transfer terakhir menyusul penampilannya yang mengesankan di Liga untuk mantan klubnya. Dia bisa dibilang adalah penjaga gawang terbaik di Liga, dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah bola menjadikan dia pilihan ideal untuk posisi nomor 1 Juve. Ketika Motta mengambil alih sebagai manajer, Bianconeri menyadari perlunya seorang penjaga gawang terampil yang juga dapat menggunakan kakinya secara efektif, mendorong mereka untuk segera mengejar Di Gregorio. Sejak bergabung, ia telah memberikan penampilan yang solid, dan para pria berseragam hitam putih berharap ia terus unggul. Meskipun beberapa penggemar mempertanyakan keputusan untuk merekrutnya, Rampula yakin itu adalah langkah yang tepat bagi klub. Dia menjelaskan, seperti dikutip oleh Tutto Juve, ia menunjukkan nilai sejatinya di Monza. Seragam Juventus memang lebih berat, tetapi ia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kualitas terbaiknya, seperti yang ingin saya garis bawahi, adalah kehadirannya di dalam area penalti. Ia adalah penguasa areanya.
Ia memiliki otoritas tertentu dan tidak perlu diragukan lagi nilainya. Ia bermain baik dengan kakinya dan memberikan rasa aman. Ia adalah penjaga gawang yang andal. Di Gregorio tampil fantastis di Monza dan juga mengawali waktunya sebagai penjaga gawang kami dengan baik. Locatelli memprediksi tim favoritnya akan memenangkan Serie A musim ini. Manuel Locatelli telah meramalkan klub-klub yang dapat bersaing memperebutkan gelar Serie A musim ini dan mengakui bahwa Juventus tidak dapat menghindar dari persaingan tersebut. Gelandang tersebut telah menjadi pemain kunci bagi Bianconeri musim ini dan tampaknya sedang dalam performa bagus. Ia sekarang